Nama saya Andri Abe, owner South Legend. Halo, nama aku Tami, 26 tahun. Nama aku Ulfa, usia 34 tahun. Halo, nama saya Mira Juwita Sari, umur saya 33 tahun. Masa paling terpuruk menurut saya ya, itu ketika hutang saya miliaran, mungkin itu melebihi 2, sekian miliar. Pada saat itu rumah saya, rumah ibu saya, rumah saudara saya, rumah adik saya diplang apa akan disita oleh perbankan dulu. Di situ saya sangat terpuruk banget, saya menangis tiap hari, jarang di rumah, cuman ada di gunung mana ya. Maksudnya saya nih stres, Masya Allah sekali. Pengen ngelanjutin kuliah, tapi qadarullah pada saat itu aku belum bisa langsung melanjutkan kuliah. Jadi aku kerja dulu nih, udah ada satu titik di mana aku pada saat itu bisa melanjutkan kuliah, tapi lingkungannya nggak mendukung buat aku lanjut kuliah. Udah nih, terhenti lagi. Saya dengan ta'aruf tuh dari mulai menerima biodata, kemudian ditolak sebelah pihak, terus berkali-kali mencoba ikhtiar, namanya orang seperti itu. Dan di titik itu ya namanya kegagalan pasti ada ya, terus berproses dalam hidup saya. Waktu itu saya divonis sama dokter ada kista di rahim, dan kata dokter aku bakalan susah punya anak. Teman-teman nggak ada yang bisa bantu, keluarga ya sama seperti itu, keadaannya sangat terpuruk banget. Tapi ada satu titik di mana saya curhat kepada seseorang yang tepat, ya guru juga sahabat terbaik saya, bahwa saya diingatkan bahwa modal untuk bangkit itu bukan hanya harta saja, bukan hanya uang saja, tapi dengan dirimu masih sehat, masih bisa bergerak, masih bisa berupaya, itu adalah modal. Dari itu saya berpikir bahwa oh betul, saya harus berjuang, saya harus menjadi satu orang yang di keluarga itu menjadi suri tauladan, bisa membuat ibu, ayah, istri, anak-anak, dan keluarga besar saya bahagia. Maka dari itu saya tidak berhenti untuk mengejar mimpi. Dan alhamdulillah sampai titik saat ini yang hutangnya miliaran itu sudah hilang, sudah beres, dan miliaran itu sudah saya dapat di per bulan. Seperti itu. Pada saat itu tentu sedih, kecewa karena nggak bisa memenuhi ekspektasi aku gitu ya. Terus cara menyikapinya ya udah legowo, jalani apa yang ada dulu. Ya mungkin lebih ke pasrah aja sih, mungkin jalannya bukan seperti itu. Terus ya mungkin jalan yang terbaik menurut Allah itu ya seperti ini gitu. Di titik terendahnya itu sampai benar-benar sampai apa ya, media sosial, di media sosial HP itu sampai Instagram, Facebook, yang lain itu bener-bener saya uninstall, bener-bener nggak mau berhubungan gitu, nggak mau berhubungan, intinya sih ke teman-teman, ke yang lain gitu ya, yang ada di circle di offline aja istilahnya, di yang teman yang bener-bener bisa mengerti gitu, sampai di titik itu kayak kalau berhubungan gitu. Pada saat divonis sama dokter itu yang pasti sedih ya, sebagai seorang perempuan punya masalah di rahim dan umur saya juga sudah matang, dan aku pengen cepet-cepet nikah, tapi mau dekat sama laki-laki pun aku minder gitu, aku nggak ada keberanian untuk punya hubungan yang lebih lanjut gitu dengan laki-laki, karena kan waktu itu aku sakit, nahan sakitnya sendiri gitu, aku berobat ke sana kemari sendiri gitu, dan itu yang bikin aku ya aku harus kuat gitu, demi orang tua aku, demi kehidupan aku selanjutnya. Udah di posisi itu aku udah nggak mikirin aku nanti nikah di umur berapa, kayak ya udahlah aku nggak nikah pun nggak masalah gitu ya.
Kita harus sangat bersyukur ya kepada Allah. Karena dengan diberi kegagalan kita bisa belajar banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya. Tanpa kegagalan kita tidak akan bisa seperti saat ini. Nikmati proses-proses untuk menuju keberhasilan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingat ketika Anda terjatuh di titik yang paling rendah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, melainkan sesuai dengan kesanggupan kita semua, seperti itu. Untuk orang-orang yang pernah merasa gagal, tetap harus bersyukur. Terus kita boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut. Jangan lupa terus berusaha apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya manusia hanya bisa berencana, tetap Allah yang menentukan. Semangat. Oh, kita harus bangkit. Kita harus benar-benar grow up gitu. Kita harus benar-benar bertumbuh. Kita harus lebih baik lagi. Kalau tadi saya tentang masalah jodoh, berarti saya harus lebih baik biar mendapatkan jodoh yang pas waktu ketemu jodoh itu harus lebih baik dengan sama kita, keimanannya terutama harus sama pada waktu kita ketemu gitu. Jangan sampai pas keimanan kita ngedon, kita ketemu jodoh sama dengan keimanan kita ngedon. Makanya kita jaga keimanan kita biar benar-benar terus meningkat. Jadi pas kita ketemu Allah mentakdirkan dengan jodoh, dengan sama keimanan itu, kita siap gitu. Tetap kuat, tetap sabar, rasain dulu sakitnya, benar-benar sakit, sudah terasa, benar-benar terasa sakitnya, kita terima dulu, terima apa yang sudah jadi takdir kita, apa yang sudah ditentukan sama Allah, kita terima, terus kita syukuri. Insya Allah, Allah pasti akan menitipkan kebahagiaan itu. Terlalu berat jika hidup tak diimbangi rasa syukur dan ikhlas. Dari kegagalan, kita bisa belajar memahami akan kehidupan. Lewat kegagalan, banyak pintu-pintu kesempatan untuk kita raih di waktu yang akan datang. Setelah sekian lama kita menjalani kehidupan yang penuh tantangan, semoga tak membuat kita lupa akan sebuah keniscayaan bahwa semua yang terjadi pada hidup kita tak lepas dari takdir Tuhan. Mimpi yang telah kita rangkai, harapan yang telah kita susun, grateful to be stronger. Kita bisa melewati semuanya. Nah, Allah sudah memberikan solusi dalam Al-Quran. Kata Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh permasalahannya, apapun itu masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Setelah kita berproses, berupaya semaksimal mungkin, sanggakeun, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketakwaanlah yang menunjukkan kita kepada jalan kebaikan, hidup dunia dan akhirat. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bereskan urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan keluarga, dan urusan kita dengan sosial masyarakat. Ketika Allah beres, keluarga beres, beres semuanya.